Sungguhnya Allah berfirman dalam surat At-Taubah tentang orang-orang munafikin, orang-orang kafir yang munafik dalam 2 ayat. Allah berfirman, "Fala tu'jibaka amwaluhum wala auladuhum, innama yuridu Allahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun." Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah engkau takjub dengan harta mereka dan juga dengan anak-anak mereka. Sungguhnya Allah ingin mengazab mereka dengan harta-harta dan anak-anak mereka dalam kehidupan dunia, dan kemudian nyawa mereka dicabut dengan keras sementara mereka meninggal dalam kondisi kafir. Allah mengulangi dengan makna yang mirip dengan ayat ini, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tu'jibka amwaluhum wa auladuhum, innama yuridullahu ay yu'adzibahum biha fil hayatid dunya." Janganlah engkau takjub dengan harta-harta mereka dan anak mereka. Sungguhnya Allah ingin mengazab mereka dengan harta-harta dan anak mereka di dunia, dan nyawa mereka dicabut dengan keras sementara mereka dimatikan dalam kondisi kafir. Ayat ini turun tentang orang-orang munafikin yang Allah berikan kepada mereka keluasan rezeki, dan mereka juga diberikan anak-anak yang mereka bangga-banggakan. Namun Allah sebutkan ternyata harta yang mereka memiliki yang banyak tersebut dan anak-anak yang mereka bangga-bangga tersebut ternyata menyiksa mereka. Ternyata menyiksa mereka. Bukan mendatangkan kebahagiaan bagi mereka, justru menyiksa mereka. Makanya Allah mengatakan, jangan kau takjub dengan harta dan anak mereka. Kenapa? Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Hanyalah Allah memberikan harta-harta yang banyak, anak-anak yang banyak kepada mereka, bukan karena Allah cinta kepada mereka. Justru Allah ingin mengadab mereka dengan harta-harta dan anak-anak tersebut. Subhanallah. Kita lihat sebagian orang kaya, bukannya dia bahagia, bukannya dia tentram hatinya, justru kekayaannya membuat dia sengsara. Justru kekayaannya membuat dia hidup dengan tidak tenang. Dan demikianlah orang-orang munafikin, orang-orang kafirin. Apa sisi ketersiksaan yang mereka rasakan di dunia? Di antaranya kata para ulama seperti disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dan juga diikuti oleh Syekh Sa'di dalam tafsirnya, yaitu mereka tersiksa dalam mencari harta tersebut. Susah payah, kerja keras, banting tulang, bahkan lembur sana sini, mereka tersiksa mencari harta tersebut. Kemudian sisi ketersiksaan, hati mereka benar-benar terpikat dengan harta tersebut. Selalu memikirkan harta, lupa dengan akhirat. Lupa bahwasanya sebab kebahagiaan sangat banyak. Benar-benar hati mereka terpikat dengan harta tersebut. Kemudian di antara ketersiksaan, yaitu mereka pun tersiksa ketika harus menjaga eksistensi harta tersebut. Bagaimana harta ini harus dijaga. Jangan sampai hilang. Jangan sampai hilang. Dan kalau ada harta mereka pun yang hilang pun mereka benar-benar tersiksa. Dan demikianlah ketersiksaan terus meliputi diri mereka. Demikian juga tidak pernah ada kepuasan. Kata Nabi SAW, "Lau kana li ibni Adam wadiyani min dhahab, labtagha thalithan, wa ma yamla'u jawfa ibni Adam illa turab." Seandainya anak Adam diberikan 2 lembah emas, maka dia akan mencari lembah yang ketiga. Dan dia tidak akan pernah puas sampai mulutnya diisi dengan tanah. Yaitu kalau dia mati baru dia puas. Demikian ketergantungannya kepada harta bertambah dan dia semakin tersiksa. Capek mencari harta, sibuk menjaganya, terus ingin bertambah-tambah hartanya, tidak pernah puas dengan harta yang telah dia miliki. Terus demikian sampai meninggal dunia. Sungguhnya dia tersiksa dengan hartanya. Nabi SAW bersabda, "Man kanatid dunya hammahu," siapa yang dunia menjadi orientasinya, "Ja'alallahu faqrahu baina 'ainaihi," maka Allah menjadikan kemiskinannya di hadapan kedua matanya. Wa farraqa alaihi syamlahu, dan Allah akan cerai-beraikan urusannya. Wala ya'tihi minad dunya illa ma qad qaddara lahu, dan tidak akan datang kepada dunia kecuali dunia yang telah ditakdirkan baginya. Inilah kenyataan sebagian orang yang harta yang harusnya menjadikan sebab kebahagiaan, dia menyangka dia bahagia dengan harta tersebut, ternyata dia malah sengsara. Demikian juga bukan cuma hartanya, ternyata anak-anak yang dia miliki juga membuat dia sengsara, tersiksa. Mendapati anak-anaknya durhaka, anaknya tidak perhatian sama dia, tidak pernah mendatanginya, sibuk dengan urusan masing-masing, minta ini, minta itu, terjebak dalam hal-hal yang dibenci oleh mereka.
Dan demikianlah ternyata mereka tersiksa dengan harta dan dunia mereka. Dan juga anak-anak mereka. Meskipun ayat ini turun tentang orang-orang kafir, tetapi siapa saja yang bersifat seperti mereka, maka juga akan merasakan penderitaan seperti mereka. Oleh karenanya sebagian orang kita melihat mereka memiliki harta yang banyak, tapi tidak tampak kebahagiaan pada diri mereka. Bahkan Allah sudah tampakkan sering dalam dunia maya. Betapa banyak orang yang kita lihat, kita menyangka mereka di puncak kebahagiaan, ternyata mereka tidak bahagia. Mereka tersiksa, keluarga hancur, anak-anak durhaka, ya. Padahal mereka dalam hidup foya-foya, tapi tidak nampak kebahagiaan dalam diri mereka. Harta mereka justru menyiksa mereka. Demikian juga di antara harta yang juga bisa menyiksa adalah jabatan. Kalau seorang sibuk mencari jabatan bukan karena Allah Subhanahu wa taala, orientasinya dunia, maka jabatan itu sepertinya membuat dia bahagia, namun ternyata kita melihat kesengsaraan pada diri orang-orang tersebut yang memuja-muja jabatan. Kenapa semua sesuatu yang tidak dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala hanyalah mendatangkan kesengsaraan. Ma'asyiral muslimin, adapun orang yang beriman yang menjadikan akhirat adalah orientasinya, maka harta dan anak-anak adalah sumber kebahagiaan. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Sungguhnya harta dan anak-anak adalah perhiasan dunia. Ya. Rasulullah SAW ketika mengutus Amr bin As radhiyallahu anhu untuk menjadi pemimpin perang, maka dia berkata, ya Rasulullah, aku tidak ingin mencari ghanimah. Rasulullah bilang, supaya kau dapat ghanimah. Kata dia, saya tidak perang untuk mencari ghanimah. Maka Rasulullah nasihati, sungguhnya kalau kau dapat ghanimah, kau gunakan untuk kebaikan, maka itu yang terbaik. Kata Rasulullah SAW, wahai Amr bin As, nikma al-malu salih li rajulis salih. Sungguhnya sebaik-baik harta yang baik jika dimiliki oleh seorang lelaki yang saleh. Kenapa harta tersebut akan digunakan untuk mencari pahala sebanyak-banyaknya, untuk mencari kebahagiaan. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, la hasada illa fitnatain, tidak ada hasad kecuali kepada dua orang. Yang pertama adalah seorang yang berilmu, yang mendakwahkan ilmunya. Yang kedua kata Nabi SAW, rajulun atahullahul mal wa huwa yusallituhu ala halakati fil haq. Seorang yang Allah berikan harta kepadanya, kemudian dia habiskan hartanya untuk kebaikan. Orang seperti ini berhak untuk kita cemburui. Kenapa? Dia menggunakan hartanya untuk kebahagiaannya. Lihatlah orang-orang yang rajin dermawan karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka semakin bahagia dan semakin bahagia. Bahkan kecanduan untuk bersedekah. Kalau mereka tidak bersedekah, mereka merasa gelisah. Kenapa? Mereka tahu ada kebahagiaan yang hilang dari diri mereka. Bagaimana tidak? Al-jaza' min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Ketika seorang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk membahagiakan orang lain, maka Allah akan berikan kebahagiaan pada dirinya. Maka jadilah hartanya adalah sumber kebahagiaannya. Demikian juga anak-anaknya. Ketika dia mendidik anak-anaknya dengan baik, dengan harta yang halal, yang dibangun di atas orientasi akhirat, dia didik anak-anaknya, maka jadilah anak-anaknya anak-anak yang berbakti. Jadilah setiap anak yang dia miliki mendatangkan kebahagiaan. Dia pandang anak-anaknya dengan penuh kebahagiaan. Maka itulah orang-orang yang beriman. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa man kanatil akhiratu hammahu. Siapa yang akhirat merupakan orientasinya, ja'alallahu ghinahu fi qalbih, maka Allah akan jadikan kecukupan, kekayaan dalam hatinya. Wa jama'alahu syamlahu, maka Allah akan gabungkan, padukan urusannya, tidak ada yang tercerai-berai, dia mudah mengurus segalanya. Wa ta'tihi dunya wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan dunia akan datang kepadanya dengan dalam kondisi tunduk. Meskipun dia tidak mencarinya dengan tamak, tetap akan datang dunia tersebut kepadanya. Inilah orang yang beriman, yang mengetahui bahwasanya ketakwaan akan mendatangkan keberkahan. Makanya Nabi SAW bersabda tentang dua orang yang melakukan jual beli. Kata Nabi SAW, wa in sadaqa wa bayyana burika fi bai'ihima. Jika kedua orang tersebut yang melakukan transaksi atau akad jujur dan menjelaskan kekurangan-kekurangan aib-aib barang dagangan mereka, maka Allah akan beri berkah atas transaksi mereka. Meskipun mungkin untungnya sedikit. Sepertinya untungnya cuma sedikit, kenapa? Saking jujurnya. Tapi ingat, di balik keuntungan yang sedikit tersebut banyak keberkahan. Dan sebaliknya, wa in kadzaba, jika mereka berdua ternyata berdusta, wa katama, dan menyembunyikan aib-aib barang, muhiqat barakatu bai'ihima, maka akan dicabut keberkahan transaksi mereka berdua. Untungnya banyak tapi tidak berkah.
Tidak berkah. Kelihatannya banyak, tapi tidak berkah. Rumah tangga hancur, anak-anak nakal. Lihatlah sudah banyak di medsos contoh-contohnya. Orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah, mencari harta dengan cara yang haram. Sogok menyogok, maksa memaksa, korupsi. Dengan cara yang haram, artis-artis, nyanyian-nyanyian, membuka aurat, cari harta dengan cara yang haram. Lihat bagaimana kehidupan mereka. Lihat bagaimana anak-anak mereka. Kita khawatir harta mereka dan anak-anak mereka bukan membahagiakan mereka, tetapi justru menyiksa mereka di dunia. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusahalah cari yang halal agar harta kita membahagiakan kita, bukan menyiksa kita. Agar anak-anak kita menjadi sumber kebahagiaan kita, bukan menjadi sumber penderitaan kita.